Terima kasih, Pak. Oke. Nah, sekarang kan tadi saya sampaikan bahwa not hit itu adalah bridging ya, bridging. Nah, tadi di LHP itu kan sudah ada yang namanya ikhtisar hasil pemeriksaan ya. Ikhtisar hasil pemeriksaan. Nah, ini nih. Nah, angka-angka ini dari mana tadi sudah kita bahas. Nah, kemudian not hit itu susunannya beda lagi. Makanya ini yang saya tuh sampai kesel gitu, ngapain kok dibikin beda-beda gitu, kenapa nggak disamain aja gitu loh. Ini ya, not hit susunannya wajib pajak, ya, fiskus, pembahasan akhir. Nah, ini ngambilnya dari mana? Ini wajib pajak, fiskus tuh ini, pemeriksaan, pembahasan akhir tuh ini. Nah, ya. Kelihatan nggak coretan saya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Nah, ini makanya ini yang saya tuh ini tuh yang bikin itu nggak memperhatikan apa ya, nggak memperhatikan alur. Harusnya kan dibikin sama saja gitu loh maksudnya. Kalau sama saja kan tinggal copy and paste total gitu loh. Nah, ya, jadi seperti ini. Gitu ya. Nah, kita udah tahu nih not hitnya seperti ini nih ya. Oke. Hapus. Saya bisa nutup ini sebentar. Kemudian pengen saya tunjukkan itu SKP. Mana SKP? Nah, ini SKP-nya. Bentar, enaknya gimana ya? Ini udah kelihatan belum SKP-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, oke, ini SKP, lampirannya SKP ya, lampiran SKP. Ya. Tadi kan kalian sudah melihat tuh, bayangin ya. Tadi kalian sudah melihat not hit itu susunannya seperti apa. Nah, susunan not hit itu akan masuk menjadi lampiran dari SKP ini. Ya, persis, ini persis. Ya. WP, fiskus dan pembahasan akhir. Ya. Nah, kemudian ya, angka ini ya, tiga angka ini itu akan disummarize ya, akan disummarize oleh halaman utama ya, halaman utama dari SKP yaitu ini. Nah, ini halaman utamanya nih. Nah, di sini udah langsung jadi satu. Ya, langsung jadi satu. Sebesar apa? Ini sebesar nilai koreksi kalau nggak salah. Ini sebesar nilai koreksi. Ya. Kemudian juga di sini nanti akan muncul ini jumlah kurang atau bayar yang disetujui oleh wajib pajak. Nah, inilah yang tadi kolom paling kanan tadi itu masuknya ke sini. Itu dari mana ya nilai koreksi itu dari sini nih. Nah, nilai koreksi itu dari selisih ini antara WP dengan fiskus. Nah, ini diselisihkan, ini nilai koreksi. Nah, ini nilai SKP, ini nilai SKP ini. Ya, nilai SKP. Nah, kemudian akan masuk di sini ya sebesar tadi nilainya. Kemudian kredit pajaknya berapa kalau ada kredit pajak sampai dengan sanksinya dan jumlah yang harus dibayar di sini ya. Jumlah yang masih harus dibayar. Nah, di sini yang nomor 10 ini, kolom 10 ini itu adalah komitmen WP-nya itu berapa? Itu maunya berapa sih bayarnya gitu. Ini muncul sejak Undang-Undang KUP tahun 2007 ya, 2007 ini muncul ini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Halo? Jadi makanya kita pertemuan
hari ini itu benar-benar sangat teknis gitu ya, benar-benar sangat teknis. Makanya ini menjadi sulit bagi saya nih untuk menjelasin ya. Gitu ya. Ada pertanyaan? Kalau di yang cemilan yang tak kirim ke kalian itu tidak ada ininya. Oh, ini ada note hit-nya nih. Di sheet. Nah, nih. Kalian bisa ke sini nggak? Bisa? Siti, kalian bisa ke sheet note hit SKP badan. Ini di sebelah kanan, sebelah kanan terus. Bisa, Pak. Kalau Bisa. ingin ngejam itu klik kanan yang ada di sebelah sini ya. Nah, bisa ngejam. Nah, ini note hit, Nah, biasanya KKP integrasi itu sudah dibikin note hit ini. Nah, ya. Nah, makanya ini ngeling. Nah, ini ngelingnya ngambilnya dari mana? Dari KKP induk. Tapi ingat, induk yang paling akhir ya, induk yang paling akhir setelah pembahasan. Ya. Jadi jangan ini yang sering kita lupa itu gini, kadang-kadang tuh gini. Nah, bukan induk badan ya, jadi ngambilnya dari sini ya. Karena kalau induk ini kan terlalu simpel nih. Kalau induk KKP itu kan terlalu simpel. Kita ngambilnya dari PPH induknya yang badan. Ngambilnya dari sini karena komnya udah sama persis. Ya. Nah, cuma pastikan nanti angka-angka yang ada di induk ini itu adalah angka-angka yang memang final. Gitu. Final gitu ya. Karena ini masih ngelingnya itu ke KKP kita yang lama. Ya, KKP kita yang lama ini kan ngelingnya ke misalkan contohnya angka 15 ini ke B1. Nah, padahal seharusnya kalau yang ini akhir itu ngelingnya ke risalah pembahasan. Nah, kadang-kadang proses ini nih yang cumbersome tuh proses ini nih. Proses mengelingkan ini. Itu yang kadang-kadang setengah mati ya. Kadang-kadang setengah mati. Saya sampai seharian sendiri itu ngeling-ngelingin kayak gini, ngeling-ngeling doang gitu. Dan kadang-kadang pusing sendiri. Karena apa? Karena pekerjaan ini begitu kalian 5 menit buka WA saja gitu ya, itu tuh sudah lupa tadi sampai mana. Jadi harus full konsentrasi. Gitu ya. Note hit. Nah, ini ya note hit ini ya. Nah, ini note hit yang ada di Excel ini sudah. Kemudian apa yang perlu kalian lakukan? Nah, yang perlu kalian lakukan adalah kalian buka sistem SIDJP namanya. Mungkin kalau nanti kalian sudah kerja namanya jadi Cortex gitu ya. Namanya menjadi apa ya? Siap mungkin sistem informasi administrasi perpajakan. Siap mungkin namanya sekarang siap. Sekarang lagi dipersiapkan. Kalian harus memindahkan angka-angka ini gitu ya ke sistem. Coba kalian bayangin. Ngetik satu persatu. Ya 15.600.000 ketik 1333 ini ngetik gitu ya. Ini benar-benar cumbersome. Ya. Untungnya ya. Pemerintah hit. Nah, robot not hit. Nah, itu membantu itu. Jadi itu mindahin ini ya, mindahin angka-angka ini ke sistem. Gitu, ke sistem. Gitu. Kalau cuma 1-2 sih langsung ke sistem nggak apa-apa. Cuma saya pernah itu sampai bikin not hit itu sampai 100 ya, 100 not hit. 100 not hit itu yang SKPKB-nya cuma 2. Sisanya SKPN. Nihil gitu ya. Nihil. Gitu. Bikin ya. Itu nggak bagus juga ya, Jangan dicontoh gitu ya, jangan dicontoh. Karena kalau dicontoh nanti jadi jumlah SKP-nya Dijen Pajak jadi jauh berkurang gitu ya. Jadi saya waktu itu kenapa kok SKP-nya nggak saya bikin gitu kan? Yaitu gara-garanya pertama kebanyakan, kalau saya bikin kebanyakan. Yang kedua, lu kan nanti wajib pajak pada akhirnya akan
ditetapkan secara otomatis ya kan oleh sistem. Karena apa? Karena setelah 5 tahun itu kan menjadi pasti ya kan, menjadi SKP gitu ya. Dan SKP-nya default-nya adalah SKP nihil. Nah gitu. Saya gara-garanya berpikir seperti itu. Makanya ngapain dikeluarin SKPN gitu. Saya mikirnya seperti itu. Dan ketika saya cerita kayak gitu ke teman-teman saya yang lain, mereka pada ngikutin. Waduh, saya jadinya nggak enak gitu. Kok malah pada ngikutin gitu. Jadi selama ini mereka nggak pernah berpikir seperti itu, gitu kan. Ya. Kalian jangan ngikutin, kalian nanti ngetik dulu biar tahu prosesnya. Ya. Nah, jadi not hit itu tuh pekerjaan yang untuk pemeriksa pajak itu cumbersome banget gitu ya. Jadi benar-benar apa ya? Kita kayak robot gitu loh. Kita kayak robot cuma mindahin angka-angka kayak gini. Nah, gimana supaya kalian nanti bisa terintegrasi dengan memakai robot itu? Nah, kalian harus menggunakan template yang mungkin baru saja saya kirim itu, KKP LHP integrasi namanya. Harus pakai template itu. Kalau enggak, ya harus manual satu persatu. Robotnya enggak akan modif. Itu ya. Jadi selama pemeriksaan menurut saya yang paling berat itu adalah ini, ya. Yang paling berat. Yang paling berat. Sebelum ditemukan robot ya, sebelum ditemukan robot not hit. Nah, makanya begitu pas giliran ngisi not hit, wah itu tuh saya udah langsung muales gitu ya. Aduh gitu. Saya biasanya terus minta tolong pelaksana. Nah, pelaksana itu biasanya anak yang magang ya, kayak kalian ketika magang kayak gini. Tolong dong isi ini nih ya, biasanya kalian seneng tuh ngisi ini, merasa ngeluarin SKP kan, apalagi SKP-nya gede. Merasa ikut berjasa ya. Padahal itu sebenarnya kita manfaatkan saja ya, dimanfaatkan saja. Ini namanya win-win solution. Jadi pemeriksa senang, kalian bangga ya kan. Seperti itu. Gitu ya. Jadi ini kemarin yang menurut saya benar-benar membuat saya frustasi gitu ya. Cuma untunglah ada robot itu ya, ada robot itu sehingga benar meringankan. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Izin bertanya, Pak. Gimana? Di materi slide itu kan ada salah satu dasar hukumnya mengenai apa namanya, Pak, teks amnesti atau amnesti pajak itu, Pak. Nah, dikatakan di situ ada pemeriksaan yang mengikuti, Pak, setelah adanya amnesti itu. Itu nanti LHP-nya pakai yang mana ya, Pak? Pakai LHP yang format yang mana, Pak, dari 10 tadi itu, Pak? Oke, sebenarnya begitu ada teks amnesti ya, itu untuk aspek apa ya? Itu kan yang berubah itu kan cuma masalah sanksi ya, cuma masalah sanksi ya, iya kan? Yang terkait dengan pembicaraan kita kan cuma masalah sanksinya saja. Jadi sebenarnya cuma mengubah satu atau dua kolom saja sebenarnya dari sini. Nah, yang diubah itu biasanya sanksi di bagian mana ya? Bagian ini, bagian akhir ini loh. Di sini saja sih sebenarnya. Kalau dalam perspektif kita ya sebagai pemeriksa pajak ya, tapi kalau dalam perspektif orang yang bikin form itu memang complicated karena harus menginsert satu jenis sanksi lagi yang berbeda dan itu kan nggak bisa menimpa dengan yang lama kan, nggak bisa menimpa yang lama. Nah kalau bagi mereka itu cumbersome tuh susah. Tapi kalau dalam perspektif kita itu jauh lebih mudah, cuma mengubah saja. Nah, ngubah ini bisa jadi nambahin satu lagi. Nah, di sini mungkin ya, tambahin satu lagi, tinggal insert saja. Ya, tinggal insert satu atau dua row gitu ya. Yang penting semuanya konsisten. Kita tinggal ngelingkan ke KKP yang lain. Makanya kemarin saya minta kan kalian mencoba mengelingkan antar sheet itu tujuannya kayak gini. Jadi ketika misalkan ada perubahan kayak gitu, kita tidak perlu nunggu ada KKP integrasi versi terbaru gitu loh. Tapi kita secara mandiri itu bisa melakukan inserting gitu. Tapi di realitas tenang saja biasanya KKP integrasi versi baru gitu ya, itu langsung muncul gitu ya. Jadi tenang saja.
Karena memang ada orang yang seneng dengan ngotak-ngatik KKP integrasi ini. Karena apa? Karena dia nyari temuan nggak bisa, bisanya ngupdate ini gitu loh. Itu ada. Gitu. Makanya kalau atau tinggal WA aja. Ini mana nih versi terbarunya mana gitu. Oh, nanti biasanya sore udah muncul, sore udah muncul. Karena mereka juga seneng gitu loh. Yang bikin ini KKP integrasi itu ya. Kan saya kenal cara pribadi juga gitu ya. Nah, pernah saya pakai untuk ngambil data SIDJP itu nggak matching gitu ya. Nggak matching apa? Nggak matching karena ternyata SPT yang saya ambil itu dolar. Nah, ternyata di sistem SIDJP itu data yang dolar sama yang rupiah itu beda. Tempatnya itu beda, lokus ininya itu beda, alamat row-nya itu beda. Jadi nggak dapet itu. Nah, ketika problemnya tak kasih ke dia, dia baru tersadar. Loh, ada ya ternyata yang dolarnya. Dia baru tersadar. Kenapa? Karena yang bikin ini itu di KKP Pratama. Dulu KKP Pratama apa itu yang kayak nama-nama yang berkaitan dengan makam gitu loh, kuburan. KKP Pratama mana ya? Kalibata, Pak. Lahat ya. Bukan. Saya ingatnya tuh, iya yang Lahat kan. Nah dia di KPP Lahat, KPP Lahat kan nggak ada tuh yang dolar. Saya kasih itu, ya coba nih PT ini kamu sedot gitu ya ke KKP integrasi. Oh ya nggak bisa. Wah ini karena dolar. Oh, dia ngomong gitu kan. Itu siang jam 10. Sorenya jam 4 udah keluar versi terbaru. Kalau dolar itu kayak gini, gitu. Itu ya. Terus pernah juga, wah ini notifnya nggak naik ini sama yang dolar gitu kan. Gitu kan. Dia oke, tunggu ya 4 jam gitu. Bener sore kemudian langsung jadi. Nah, jadi enak gitu ya. Jadi di dunia pemeriksa pajak itu tuh semua bersahabat gitu ya. Semua bersahabat. Enaknya tuh di situ, enaknya tuh di situ. Gitu. Jadi apa ya? Karena mungkin kalau di pemeriksa pajak itu kan fungsional pemeriksa pajak ya. Kalau di fungsional itu nggak ada jabatan bos kayak gitu tuh nggak ada. Anak buah tuh nggak ada. Semua kan setara. Sehingga hubungan pertemanannya itu terasa lebih tulus ya, lebih tulus gitu ya, lebih enak. Nah, berbeda dengan kalau nanti kalian di kantor ya, itu yang di pelaksana sama kepala seksi, kemudian kepala kantor. Nah, itu kalau misalkan mereka minta sesuatu, itu biasanya ada maunya gitu ya, ada maunya. Entah itu untuk promosi dia gitu ya, atau supaya mereka dapat mutasi di tempat yang lebih bagus. Nah, makanya berbeda, hubungan pertemanannya itu berbeda gitu ya. Jadi kalau kalian nanti ingin mendapatkan hubungan pertemanan yang sejati gitu ya, nah nanti jadi pemeriksa pajak. Nah itu enak banget. Ya. Bahkan nanti kadang-kadang kalau kita mutasi gitu ya, ya kan itu pemeriksa pajak yang lain kan juga mutasi gitu kan. Nah itu kadang-kadang ditelepon, udah kamu ke kosanku aja, nanti barangku tak tinggal semua. Nah gitu kadang-kadang. Jadi kita mutasi itu ya tinggal masuk kayak rumah dinas yang sudah full furnish gitu ya. Enak, ada kulkasnya, ada kasurnya kayak gitu. Kan pemeriksa pajak kayak gitu. AC-nya juga sudah ada kayak gitu. Jadi benar-benar enak. Kadang-kadang ya. Cuma kalau saya sih lebih memilih nggak mutasi ya. Apalagi kalau sudah di home base ya. Meskipun kalau mutasi itu enak kayak gitu, saya tetap inginnya nggak mutasi aja. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Pak. Gimana Putri? Ya, jadi saya masih belum begitu paham, Pak. Balik ke materi awal yang tentang executive summary, perbedaan antara executive summary dengan KKP induk, Pak. Karena setelah saya lihat dari executive summary yang sudah Bapak lihatkan tadi itu, ternyata nggak jauh beda gitu dengan KKP induk. Mirip. Iya, Pak. Ya iya, memang mirip gitu loh. Ya itulah
cara pemeriksa pajak untuk ngeles. Nah, jadi sebisa mungkin kita itu ngasih ya, ngasih sesuatu ke orang lain itu tanpa menambah beban pekerjaan kita. Gitu. Caranya gimana? Ya kita kasih executive summary yang sebenarnya adalah KKP induk. Nah, gitu. Cuma kan udah beda nama ini, beda nama. Kalau misalkan kepala kantor kita ngomong, udah Bapak buka aja KKP induk gitu. Wah, mereka tuh udah pusing tuh di sini. Wah, KKP induk ini apaan gitu kan. Ya sudah, namanya kita ganti, Pak. Kita ganti menjadi executive summary. Ya, mereka kan langsung waduh. Ini nih gitu. Bagus nih. Ya, akhirnya karena di sini sudah positive thinking ya, akhirnya ketika melihat kayak gini, oh iya ya. Padahal kan ini KKP induk. Ya, ini KKP induk. Jadi Putri, pemeriksa pajak itu terbiasa ngeles seperti ini, ya. Ya, jangan sampai orang lain itu, gitu ya. Jangan sampai orang lain itu ngasih beban tambahan ke pemeriksa pajak. Karena tugas pemeriksa pajak udah terlalu banyak, gitu. Gitu ya, Put ya. Jadi memang ini sama, Put. Terima kasih, Pak. Copy and paste, Put. Gitu. Ini copy and paste. Gitu. Gitu ya. Jadi seperti misalkan kayak di sini nih. Nah, ini nih. Ini ya Put, kayak ini nih, identitas nih ya, identitas. Ini sebenarnya dari KKP juga. Ini saya bikin dari KKP juga. Jadi ada KKP identifikasi permasalahan. KKP yang disusun kapan? Ketika dibikin audit plan. Nah, ketika dibikin audit plan, itu sebenarnya KKP-nya isinya kayak gini. Kan untuk mengidentifikasi masalah, kan KKP audit plan itu kan namanya KKP identifikasi masalah ya, salah satunya ya. Untuk mengidentifikasi masalah itu kan kita harus tahu proses bisnisnya. Makanya di situ ada. Nah, ini diambil dari situ. Gitu. Ditambahin dikit-dikit lah, tambahin dikit-dikit. Karena ada BAPK itu. Seperti itu. Jadi, jangan pernah melakukan pekerjaan dari nol. Ya kan? Ya. Kalau kita bisa mengcombine, kenapa enggak kita combine? Nah, ya kan? Jadi pemeriksa pajak itu sebenarnya cuma meramu, Put. Jadi sebenarnya tidak pernah ngambil full ya, itu dari nol. Gitu ya. Contoh misalkan ini. Ini kayak 10 besar customer. Ya, kita minta wajib pajak. 10 besar customermu mana saja? Saya minta. Mereka bikin, ya kan? Begitu dapat langsung copy paste jadi KKP bagi kita. Jadi bagian dari LHP. Terus isu yang lain lagi apa? Nah, ini yang makanya saya tidak begitu menekankan ke kalian itu KKP ini loh. Nah, pengujian arus. Saya nggak begitu menekankan kan ke kalian. Ya kan? Yang saya tekankan apa? Rumus dasarnya saja. Karena apa? Sehebat-hebatnya kita bikin pengujian arus itu tetap lebih hebat wajib pajak. Kenapa? Wajib pajak yang paling tahu di sini, yang paling tahu penyesuaiannya. Gitu loh. Dia yang paling tahu di sini. Gitu. Kita cuma meraba-raba doang. Kita itu taunya apa? Kita itu paling taunya ya, itu paling taunya itu penerimaan kas bank dari laporan cash flow. Ya kan? Penerimaan non penghasilan itu tuh kita cuma meraba-raba doang. Ya. Kita paling cuma tahu secara globalnya saja karena ini hasil pemeriksaan, ini harusnya hasil pemeriksaan. Kayak misalkan pembatalan transaksi, ini belum tentu sejelas ini harus pemeriksaan. Kita nggak tahu ini, kita nggak tahu. Terus nilai tunai bukti potong, ini juga kita nggak tahu. Paling kita tahu tuh ini saldo awal akhir piutang. Dari mana? Dari neraca. Ya, ini juga uang muka pelanggan. Dari mana? Neraca. Ya, pendapatan yang ditangguhkan ini juga dari neraca. Paling kita tahunya tuh cuma yang ini doang. Sisanya nggak tahu kita. Nah, makanya apa yang saya lakukan ketika pengujian arus uang kayak gini? Yang saya lakukan, yang saya isi yang pokok-pokok gini. Gitu. Penyesuaian nggak saya isi sama sekali. Contoh penyesuaian tuh yang di sini nih. Ini kadang-kadang mana ya penyesuaian tuh kalau di sini berarti ini nih nilai tunai kayak gini. Ya.
pembatalan transaksi, penggantian biaya masukan yang telah dikreditkan, penerimaan non penghasilan lainnya. Ini penyesuaian, ini namanya penyesuaian. Gitu ya. Ini saya kosongin semuanya. Sehingga apa? Ketika bikin pengujian kayak gini selalu ada perbedaan antara saya dan wajib pajak. Gitu. Ada perbedaan dan perbedaan itu saya lempar ke wajib pajak. Ini loh menurut pengujianku kayak gini, selisihnya kayak gini. Nah, nanti wajib pajak yang nyari sendiri-sendiri. Wah, ini nih masih sekian selisihnya. Wah, yang ini saya nggak bisa jelasin, Pak. Nah, sudah itu jadiin koreksi. Makanya jangan kita gitu loh, jangan kita. Makanya kalau pemeriksa tidak bisa nyusun ini pengujian arus kas, nggak masalah. Nyusun ya. Yang penting logiknya tahu. Logiknya dari mana? Yang sering saya tulis itu loh. Ya, logiknya kan sebenarnya gini. Saldo akhir AR. Logiknya gimana? Kok nggak bisa gede ya? Logiknya saldo akhir AR itu dari mana? Saldo awal ditambah apa? Piutang. Piutang itu kan dari piutang awal, kemudian ditambah apa? Penjualan kan? Ya enggak? Dikurang apa? Lunasan. Pelunasan. Ini yang harus kalian pegang tuh ini. Yang harus kalian pegang tuh di sini. Nah, pengujian arus piutang itu tuh cuma pengen tahu penjualan berapa. Ini. Nah, kan berarti tinggal dibalik. Ya enggak? Tinggal dibalik gimana? Sama dengan saldo akhir dikurang saldo awal ditambah saldo pelunasan. awal terus ditambah kan pelunasan. pelunasan. Ini sebenarnya. Jadi ya yang ini yang seperti formula yang susunan formanya terstruktur itu sebenarnya bermula dari sini. Ya, mulanya itu dari sini. Nah, karena apa? Karena saldo akhir itu banyak. Saldo akhir, ya, banyak nih piutang. Nah, piutangnya banyak ternyata, ada piutang A, ada piutang B gitu ya. Nah, banyak sekali gitu. Makanya jadi dibikin tabelari seperti itu, ke bawah seperti itu. Tapi asumsi dasarnya itu adalah seperti ini, ya. Makanya saya tidak begitu menekankan, yang penting ya kalian bisa membaca bahwa tujuannya tuh gini, kita ingin mendapatkan angka penjualan gitu ya, tapi bukan dari ledger, nah, gitu. Tapi dari mana? Dari saldo AR. Kan kita untuk tahu penjualan kan sebenarnya bisa dari 3 aspek. Dari mana? Buka kontrak penjualan. Ya kan? Atau dari barang yang keluar dari gudang. Penjualan. Ya kan? Terus dari mana lagi? Dari akun piutang. Nah, buka kontrak penjualan ini namanya tracing. Ya enggak? Tracing atau invoicing. Apa? Vouching, Pak. Tracing atau apa lamanya tracing? Hah? Vouching. Apa? Vouching. Ya, tracing atau vouching ya. Dari barang keluar dari gudang, apa nama pengujiannya? Arus penjualan. Arus barang, Pak. Oh, arus barang. Arus barang, ya kan? Akun penjualan, tracing atau vouching, ya kan? Akun piutang, uji arus piutang. Nah, ini. Ada lagi satu. Apa?
klarifikasi. Ini namanya konfirmasi. Klarifikasi atau konfirmasi ya. Masih ada satu lagi. Masih ada satu lagi. Apa? Ini cara kita tahu penjualannya wajib pajak. Ya. Apa? Satu lagi. Halo. Membandingkan dua data. Ekualisasi. Ekualisasi. Ya. Membandingkan. Ya, udah semua kan kalian belajar? Nah, ini penjualan itu sebenarnya kalian itu bisa nih melakukan ini semua. Nah, yang diwajibkan oleh SE itu adalah ini. Kalau untuk uji penjualan tuh ini. Ya, yang diwajibkan. Ini wajib. Ya. Sisanya nggak diwajibkan. Artinya boleh kita pilih. Jelas? Ya. Dari sini ya, dari sini ya. Pak, nanti kalau arus piutang keluar lagi gimana? Kan kemarin udah keluar. Kemarin udah keluar kan? Nggak mungkin keluar lagi. Nah, untuk arus piutang itu yang harus kalian jaga itu ini loh, rumus ini saja. Rumus ini saja. Rumus ini loh. Ya. Ya. Pak, kalau uji arus barang gimana? Loh, arus barang gampang. Ya. Barang yang ada di gudang itu namanya apa? Persediaan awal Pak akhir. Persediaan akhir. Nah, saldo akhir barang sama dengan saldo awal barang ditambah pembelian dikurang retur pembelian terus dikurang penjualan. Oh, jadi ketika kalian melakukan uji arus barang itu dua akun yang bisa kalian kalian verifikasi. Yaitu akun apa? Akun pembelian sama akun penjualan. Oh. Ya kan? Enak, satu pengujian bisa dua target. Ya. Nah, ini tinggal nanti case-nya seperti apa? Case-nya itu dalam rupiah atau dalam unit. Ya kan? Kalau barang kan bisa kita hitung secara rupiah. Bisa juga kita hitung secara unit. Nah, kadang-kadang secara unit itu challenging. Kalau unitnya nggak terstruktur. Contoh yang nggak terstruktur misalkan tembakau. Nah, beli tembakau dari petani ya itu kan sulit itu ya, sulit. Karena apa? Packagingnya itu beda-beda. Jadi ketika kita masuk ke gudangnya wajib pajak, itu kadang-kadang ada yang ukurannya 10 kilo, ada yang 20 kilo, macam-macam sehingga sulit. Dan kadang-kadang ada penyusutan kayak cengkeh itu nyusut sampai 30%. Jadi ketika masuk mungkin 10 kilo ya. Nanti setelah 6 bulan itu menjadi 7 kilo. Nah, penyusutan ini beda-beda. Beda-beda ngikutin tempat. Nah, contoh misalkan kalau tempatnya itu di pinggir pantai panas, itu penyusutannya jauh lebih cepat dibanding
gudang tembakau yang ada di Temanggung. Nah, itu beda. Itu menjadi jauh lebih challenging. Makanya kadang-kadang pengujian arus barang itu juga nggak bisa akurat. Contoh lagi misalkan kalian meriksa CPO. Ya, CPO itu kan udah jelas itu dalam ton. Ya, dimasukkan ke semacam kilang kayak gitu ya. Silo atau kilang lah, masukin ke situ. Masuknya 100 ton. Kadang-kadang keluarnya nggak nyampe 100 ton. Kenapa? Nah, istilahnya apa? Istilahnya tuh kencing di jalan. Nah, pernah dengar nggak? Gitu. Jadi itu korupsinya ya, korupsinya sopir itu tangki itu di situ, kencing di jalan itu. Gitu ya. Nah, ini kasus Pertamina juga sering. Jadi dari Pelumpang sana, ya, daerah Jakarta yang tempat tangki Pertamina itu ya. Itu misalkan 5.000 liter gitu ya. Itu nanti sampai ke SPBU itu nggak nyampe 5.000. Ya. Berkurang 50 kilo, 50 liter, 100 liter kayak gitu. Kenapa? Ya itu kencing di jalan itu tadi. Kencing di jalan. Nah, ini juga harus kita kuantifikasi juga, kita pertimbangkan juga. Gitu ya. Ada lagi? Ada pertanyaan? Waduh, saya dapat kabar lagi nih, mahasiswa saya di kelas D3 PBB ya. Ya kena COVID sekarang banyak loh. Udah sampai ke kampung-kampung. Tadi pagi Iya, ada Pak. yang DM saya juga. Di 30 kilo dari kota Tuban, yaitu berarti ya kayak kampung saya. Kampung saya itu juga 26 kilo dari Purwodadi ya. Udah kampung itu, udah kampung. Kan di desa, itu artinya di desa, berarti udah nyampe sono. Cuma kalau di desa itu kasihannya tuh fasilitas kesehatannya itu terbatas gitu loh. Itu sih sebenarnya. Udah sampai jauh nih. Makanya stan nggak jadi ini ya, tatap muka ya. Karena kita salah milih vaksin. Aduh, saya tuh sudah punya feeling sih. Wah, ini nanti kalau kita salah milih vaksin, negara lain udah selesai, kita sendirian. Nah, kalau kita sendirian, kita nggak perlu lockdown, kita yang di lockdown, ya kan? Kayak sekarang kita sudah di lockdown ya, lockout ya, di lockout sama Singapura. Jadi orang Indonesia nggak boleh ke Singapura. Filipina juga. Kemudian Taiwan, Hong Kong, Jepang masih belum Jepang, Uni Emirat Arab. Kalau Jepang sudah, Australia ini saya tinggal nunggu Australia. Kalau Australia nanti me-lockout kita, Amerika kemungkinan ikut Amerika. Kemudian negara sekutunya pasti ikut, Eropa kemungkinan ikut. Ya, ini karena kita nggak mau lockdown, akhirnya di lockout. At the end sama-sama lockdown ya, sama-sama lockdown, kita nggak bisa kemana-mana. Ya sudahlah. Oke, ada pertanyaan? Putri, ada lagi pertanyaan, Put? Ya, Pak. Nggak ada. Ya. Siti, ada pertanyaan nggak, Siti? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Sorry ya, hari ini kayaknya mungkin tidak begitu optimal. Karena tadi sering terdistract karena nggak bisa share screen ya. Ini yang saya share tuh masih Excel ya? Iya, Pak. Pak, Excel, Pak. Ini PDF-nya kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan, Pak. Oh, kelihatan. Oh, berarti saya tadi share screen.
Oke, kembali lagi ke LHP ya kalau gitu ya. Oke. Tadi sampai ke bridging ya, bridging ke. Nah, ini ya, tadi kan sampai ke bridging ini ya. Nah, bridging ini ke node hit ya, ke node hit. Oke. Nah, kemudian ini ikhtisarnya nih, uraian hasil pemeriksaannya nih ya. Nah, di sini yang tertulis di sini ini, nah ini adalah hasil akhir ya, hasil akhir setelah pembahasan. Gitu ya. Jadi ini koreksinya 4,8 juta US dollar. Sekitar 60 miliar ya. 60 miliar. Tapi ini DPP-nya ya, ini jadi yang dikoreksi itu penjualan ekspor ya, penjualan ekspor. Nah, ini penjelasannya ya. Nah, ini penjelasannya seperti ini. Pemeriksa menggunakan metode profit split dengan memanfaatkan hasil EOI. Gitu ya. Dasar hukumnya per 32, SE, ini harusnya SE nggak perlu nih. Pasal 18 ayat 3 ya. Tahu? Pasal 18 ayat 3 Undang-Undang PPH. Mengenai hubungan istimewa, Pak. Hubungan istimewa, Pak. Betul. Per 22 ini tentang pemeriksaan transfer pricing gitu ya. Kemudian ini P3B pasal 4 PMK 22 2002. Saya nggak tahu nih pasal 4 PMK 22 tentang apa ya? EOI mungkin. Ini tentang EOI mungkin. Kemungkinan besar tentang apa? Advance Pricing Agreement, Pak. Oh, tentang EPE-MAP ya. EPE-MAP. Nah, EPE-MAP ini kalau nggak salah ada juga klausul tentang EOI ya mungkin ya. Makanya di sini. Nah, di sini pemeriksa melakukan permintaan EOI ke negara tempat pembeli akhir berdomisili Amerika ya. Di mana penjualan dilakukan oleh WP dengan Itochu Corporation, akan tapi permintaan barang dilakukan langsung dari Indonesia tadi ya. Tadi. Berdasarkan analisis VAR, fungsi Itochu itu yang ada di Jepang terbatas, sangat terbatas ya. Di mana pembeli akhir sebenarnya adalah pelanggan lama. Nah, ini pengen ngasih tahu bahwa Itochu itu sebenarnya nggak berperan, jadi nggak perlu dikasih remunerasi, nggak perlu dikasih bagian atau porsi, intinya seperti itu, gitu ya. Jadi peran sebagai perantaranya itu sebenarnya nggak signifikan. Kalau nggak ada dia itu is fine gitu kan. Ini pelanggan lama semua, nggak ada pelanggan barunya. Intinya seperti itu. Nah, kemudian kita lihat di sini yang selanjutnya. Nah, ini kemudian ini pengujiannya. Ini pakai pengujian arus piutang. Nah, pengujian arus piutang itu pengujian wajib ya. Isinya biasanya ini masih ada selisih nih. Ya, ini saya yakin dari WP-nya. Ya, ini saya yakin dari WP-nya. Gitu. Kenapa? Nah, ini kita lihat ya, kita lihat nih, kita lihat. Ya. Kita lihat. Ini rinci banget nih, sangat rinci banget. Ini nggak mungkin pemeriksaan bisa bikin. Ya, coba saldo akhir nih ya, tuh pakai kode-kode seperti ini. Ya, kode seperti ini. Nih penerimaannya tuh, kodenya terlalu detail, ya, terlalu detail untuk ditemukan oleh pemeriksa, gitu ya. Terlalu detail. Biasanya kalau saya ngambilnya dari mana? Saya ngambilnya dari neraca. Neraca angkanya berapa? Saya ambil. Seperti itu. Nah, kemudian nih, ya, selanjutnya kalau kalian lihat. Selisih close. Iya kan? Selisih kurs. Ini kelihatan banget, ini bikinan WP. Ya. Nah, kemudian ini. Nah, biaya freight yang tercatat sebagai piutang. Ini kan nggak lazim. Coba, freight dicatat sebagai piutang kan sangat nggak lazim. Yang tahu siapa? WP. Yang tahu WP. Makanya ini menurut saya ini adalah pemeriksa mungkin ngasih angka itu general gitu loh. Kayak tadi yang saya ceritakan, kemudian selisih-selisihnya itu dilengkapi oleh WP. Termasuk ini. Itu. Oke, yang penting kita bisa membacanya. Membacanya gimana? Ya, dari awal. Oke, ini ya. Nih, dari saldo akhir, ini saldo akhir juga gitu ya.
ya kan? Ketemu angka ini, gitu ya. Kemudian ini ada penerimaan bank, pembayaran berarti dikurangi berarti, ya. Ada penyesuaian di sini, ini ada saldo awal. Nah, yang penting kita paham mindsetnya seperti itu. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya adalah penjualan. Ini. Nah, ujung-ujungnya ini. Nah, penjualan menurut pengujian ini, uji arus ini. Nah, kemudian penjualan ini dibandingkan dengan apa? Dengan general ledger dia. Nah, ini general ledgernya. Nah, ini berarti sekaligus melakukan ekualisasi ya. Ekualisasi dari mana? Dari hasil pengujian arus piutang dibandingkan dengan general ledger. Nah, ini pengujian arus piutang sekaligus ekualisasi jadi satu. Itu ya. Ya, Sekar. Paham nggak, Sekar? Kamu melamunkan apa? Paham, Pak. Paham. Coba ulangi. Oke ya, ini ketemu selisih. Ya, selisihnya cuma 38 juta. Ya 40 juta lah. Dikasih 40 juta. Ya, kalau kalian cuma minta 40 juta sih ya dikasih lah sama WP gitu ya. Ya, dengan 2T tadi ya, 2T ya. 2T. Ini kalian minta misalkan 2M. Misalkan ya, aku minta dong temuan 2M, pasti dikasih. Kenapa? Karena yang diumpetin itu paling tidak 20M gitu loh. Gitu. Makanya kalau kalian kepepet atau nggak dapat temuan, keterlaluan, mosok 2M nggak dapat, nggak mungkin. Itu kok sampai nihil gitu. Nihil, aduh gitu, aduh. Itu keterlaluan, berarti kalian nggak ngapa-ngapain. Padahal kalian cuma ngomong, aku minta paling tidak SKP-nya 2M. Nah, gitu. Paling nggak bisa dapat. Gitu ya. Oke, itu saja saya pikir. Terima kasih atas perhatiannya. Waktunya habis. Pas ya. Oke, kalau ada pertanyaan silakan Japri. Tetap sehat ya, tetap di rumah dulu terus, jangan sampai kena COVID. Ya, meskipun saya yakin kalian survive, tapi paling tidak itu membuat kita menjadi nggak bisa beraktivitas secara bebas. Itu ya, terima kasih banyak. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak.